Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. قال إمامنا البوصيري رحمه الله تعالى في نظمه في قصيدته البردة: والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم. والجن تهتف والأنوار ساطعة, dan bangsa jin tahtipu itu bepandiran, berbisik satu sama lain di antara kalangan jin juga. Jadi memberi kabar kepada jin yang lain, begitu pula jin yang lain memberi kabar kepada jin yang lainnya. Wal anwaru sati'atun, dan cahaya, artinya yang hak itu sati'atun, terbit, menceronong, berkilau, bersinar, tamamal idoah, dalam syarahnya itu sempurna, puncak terangnya yang hak tersebut. Artinya kalau diumpamakan seperti bulan itu, bulan purnama tarang benar. Ini masih menceritakan tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika baginda Nabi lahir itu cahaya terang benderang. Kalau menurut riwayat di negeri Syam, sampai-sampai bangsa jin pun tahu, oh ini seseorang yang sangat luar biasa lahir ke dunia. Wal haqqu yadharu min ma'na wa min kalimi, dan hak artinya yang agama yang hak atau i'tiqad yang hak itu nampak jelas. Maknan, arti maknan dalam syarahnya itu adalah ma'anil Quran. Jadi makna-makna Al-Quran terang benderang, jelas, pahamannya itu luar biasa. Pahamannya luar biasa bagi orang yang mampu untuk memahaminya, bagi orang yang mampu untuk menelaahnya. Bahasa kitanya adalah orang NASA meneliti tentang keajaiban planet-planet di alam semesta. Buhannya jenang tahu kisahnya, mengambil berdasarkan kepada kisah-kisah, cerita-cerita dalam Al-Quran, atau cerita ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam semesta. Mereka jangan tahu keajaiban luar biasanya Al-Quran. Dan begitu pula wamin kalimi itu lapas-lapas Al-Quran yang bertuah. Artinya ucapan yang kita lapaskan Al-Quran tersebut, satu huruf saja diberi ganjaran 10. Satu huruf dihitung 10 ganjaran, 10 pahala. Nang kada beuduk, apalagi yang beuduk. Nah, itu tadi secara makna lapas. Jadi dalam syarahnya musannif mensyarahkan kitab Qasidatus Syuhdah, menjelaskan tentang syarah Burdah. Bait ini musannif Imam Busiri masuk kepada
tanda yang keenam dan tanda yang ketujuh keistimewaan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam syarahnya itu menjelaskan ada lapas kata jin. Jadi jin itu adalah materi yang sumber asalnya nariyun, berasal dari api. Yatashakkalu bi ashkalin mukhtalifatin. Keistimewaan mereka itu bisa, kalau bahasa orang basilat, malih rupa, artinya bisa menyerupa jadi apa aja. Itu kelebihan jin. Yatashakkal, menyamar jadi rupa apa, burung, anjing, ular. Nah, itu kemampuan bangsa jin. Lalu makna jin itu sendiri dalam bahasa Arab apa? Jin itu maknanya as-satru. As-satru itu sesuatu yang tertutup. Nah, disinilah nikmatnya kenapa jin itu kita kadangkala melihat. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ucapan pensyarah. Kenapa mereka itu tersembunyi dari pandangan manusia? Artinya dengan kasat mata kita kadangkala melihat. Ternyata di sini di antara nikmat Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya jin itu punya rupa yang sangat jelek, sangat menakutkan, sangat menyeramkan, sehingga kalau manusia itu melihat wujud jin yang bujur-bujur, hakikat jin itu, nah bendanya kayak apa, jatnya kayak apa, lamata auzala aqluhu, niscaya inya akan mati seketika, atau zala aqluhu, langsung kegilaan. Ini apabila inya menunjukkan rupa aslinya. Kalau inya tasyakkal, lain kesah, artinya kelihatan bungas jar, inya mah alih rupanya. Tapi kalau menurut referensi, kalau wujud yang sebenarnya menakutkan, menyeramkan. Jadi kada salah, jangan sampai kita hendak berkeinginan melihat jin. Ini nikmat Allah Ta'ala, kada dilihat akan jin. Ini manusianya hendak melihat jin, artinya kada hendak dapat nikmat. Nah, begitu pula sebaliknya. Kenapa malaikat itu Allah Ta'ala sembunyikan dari pandangan manusia? Karena malaikat itu fi ghayatil husni, luar biasa indahnya, eloknya, luar biasa. Pokoknya amun Allah Ta'ala memperlihatkan wujud malaikat yang bujur-bujur, memang rupa yang diciptakan Allah Ta'ala itu luar biasa. Kita bilang saking keilmuan bagus benar, elok benar, sehingga kalau ada manusia yang Allah Ta'ala takdirkan melihat malaikat berdasarkan rupa yang Allah Ta'ala ciptakan seasli-aslinya, lazala aqluhu aw mata, iscaya hilang akalnya atau mati seketika. Jangankan melihat malaikat, melihat binian yang saking bungasan aja karindangan sampai masuk rumah sakit. Itu hanya melihat manusia, apalagi melihat malaikat. Jadi di antara jin itu ternyata ada beberapa kelompok. Jadi ada jin jenisnya mempunyai alar, sayap, bisa terbang di udara. Ini dalam referensinya adalah artinya kita kada bekesah dongeng kalau bahaya hayal jar. Ada di kitabnya, dan yang mengarang ini salah seorang mukti, artinya orang alim. Kada sembarang kesah. Itu satu jenis jin. Dan ada lagi jenis jin yang berbentuk ular dan anjing. Makanya kadang-kadang kesurupan, geraknya seperti harimau, geraknya seperti anjing, geraknya seperti ular. Nah, seperti buaya. Nah, macam-macam rupa-rupa binatang. Dan ada juga jenis golongan jin yang ketujuh mengembara, siahah. Ada juga jinnya.
Dan jin itu sama seperti manusia, ada yang beragama Yahudi, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Majusi, ada yang menyembah berhala. Ternyata mirip aja lah. Dan ada juga kaum musliminnya, ada yang ahli bid'ah, ada yang ahli katujuh bermaksiat. Nah sama aja. Makanya jin dan manusia itu mukallaf, dibebani hukum. Jaka kadaka itu apa? Dibebani hukum. Seandainya nih misalnya jin itu ditakdirkan taat aja, balalapah istilahnya diberi hukum taklif. Tapi mereka ternyata sama kayak kita. Ada nang soleh, ada nang toleh, ada nang alim, ada nang kada. Jadi mereka itu kaum bangsa jin saling memberi kabar kepada jin yang lainnya. Dalam syarahnya di sini dijelaskan dengan lapas tabsyir atau basyara. Jadi bangsa jin ini memberikan kabar gembira kepada jin-jin yang lain. Ada seorang manusia yang lahir akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Menggunakan basyara apa? Jangan menggunakan nadara, artinya sebagai peringatan. Tapi ternyata yang digunakan adalah basyara, memberi kabar gembira. Jadi menurut riwayat ketika Sayyidah Aminah itu melahirkan baginda Nabi SAW, kharaja min rahimi nurun ada'alahu qusur Syam, keluar dari rahimku cahaya. Jadi bahasa kitanya kada mengambil makna kinayah aja. Kadang-kadang kan Nabi itu diumpamakan nurun. Kenapa disambat nurjar? Karena Nabi itu membawa hidayah, menunjukkan seseorang yang asalnya hatinya gelap, lalu hatinya menjadi terang benderang dengan mengenal Allah dan Rasul. Itu makna majaz, lain makna hakiki. Tapi ternyata di kitab ini maknanya makna hakiki, artinya bujuran tarang, kawa dilihat, kada sekadar istilahnya itu pahaman makna aja. Dasar tarang alam negeri Syam. Kenapa tarang negeri Syam? Itu menunjukkan disitulah mamlakah kerajaan atau wilayah Nabi. Dari situlah akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Makanya negeri Madinah adalah pusat daripada cahaya Rasulullah menyetrum kepada sahabat menyetrum kepada tabi'in menyetrum kepada tabi'in. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.